Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islami yang dirahmati Allah. Kita akan belajar bersama dan saling mengingatkan kembali seputar Islam, terutama untuk saya sendiri. Supaya ibadah kita semakin berkualitas. 12 keutamaan menjaga wudhu. Di antara banyaknya sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang harus mendapatkan perhatian adalah adanya keutamaan menjaga wudhu. Sebab dalam sehari, umat muslim setidaknya harus melakukan wudhu sebanyak 5 kali saat akan menunaikan salat fardu. Bahkan bagi umat muslim yang kembali berwudhu saat hendak salat meski belum batal, bagi orang tersebut akan tercatat sebagai sunnah yang berpahala. Kebanyakan titik refleksi berada pada anggota wudhu. Sehingga saat berwudu, seseorang tidak hanya melakukan ibadah yang dilakukan sebelum salat. Karena ada banyak manfaat wudu jika dilakukan dengan benar, menurut studi riwayat jurnal studi hadis. Salah satunya dapat membersihkan berbagai kotoran, virus, dan bakteri yang berada di telinga, hidung, mulut dan gigi sehingga dapat mencegah berbagai penyakit. Selain manfaat, terdapat pula keutamaan menjaga wudhu. Di antaranya yakni 1. Pengampun dosa dan pemberi syafaat. Hikmah wudhu bukan hanya membersihkan diri dari segala macam kotoran dan juga hadas kecil. Tapi wudhu juga bisa menjadi pengampun dosa, sekaligus pemberi syafaat kelak. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidur di malam hari dalam keadaan suci, berwudu, maka malaikat akan tetap mengikuti. Lalu ketika ia bangun niscaya malaikat itu akan berucap, Ya Allah ampunilah hamba-Mu si Fulan, karena ia tidur di malam hari dalam keadaan selalu suci. Hari Ibnu Hibban. 2. Identitas Muslim pada Yaumul Hisab. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya saudara-saudara kami itu akan datang dalam keadaan putih cemerlang karena wudhu dan aku yang akan membimbing mereka ke telaga. Hari Muslim. Wudhu ini bisa digunakan sebagai pembeda saat Yaumul Hisab nanti, sebab bekas tubuh yang sudah terkena wudhu akan memancarkan cahaya pada hari perhitungan nanti dan hanya dimiliki oleh umat Muslim. 3. Tanda keimanan. Di dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, bersuci, wudhu, adalah separuh iman. Alhamdulillah akan memenuhi mizan timbangan. Subhanallah walhamdulillah akan memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sodako adalah tanda, kesabaran adalah sinar. Al-Quran adalah hujah pembela, bagimu atau hujatan atasmu. Setiap orang keluar di waktu pagi, maka ada yang menjual dirinya, lalu membebaskannya atau membinasakannya. Hari Muslim. Dari hadits tersebut terbukti jika wudhu adalah sebagian dari iman. Sehingga ini menjadi keutamaan menjaga wudhu berikutnya agar termasuk ke dalam orang-orang yang beriman. 4. Memberi cahaya bagi anggota wudhu saat kiamat. Di hari kiamat nanti, umat Nabi Muhammad akan berbeda dengan umat lainnya. Salah satunya karena akan adanya cahaya yang terlihat dari anggota wudhu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan dahi, kedua tangan dan kaki mereka bercahaya, karena bekas wudhu. Hari Bukhari dan Muslim. 5. Angkat derajat di sisi Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang dengannya Allah akan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajatnya? Para sahabat berkata, tentu, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, menyempurnakan wudhu, walaupun dalam kondisi sulit, memperbanyak jalan ke masjid, dan menunggu salat setelah salat, maka itulah yang disebut dengan ar-ribat. Hari Muslim. 6. Dikeluarkan kesalahan dari badan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu lalu membaguskan wudunya, niscaya kesalahan-kesalahannya keluar dari badannya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Hari Muslim. 7. Diberi pilihan cara masuk ke surga.
Orang Islam yang melakukan wudhu dengan sempurna, maka akan diberikan pilihan untuk memasuki surga lewat 8 pintu surga yang disukai. Dalam hadis dari Umar bin Khattab Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa di antara kalian berwudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian berkata, 'Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi-Mu Muhammad adalah hamba dan rasul utusannya,' maka akan dibukakan untuknya pintu surga yang 8 dan dia bisa masuk ke dalamnya lewat pintu mana saja yang dikehendakinya." Hari Muslim 8. Melepas ikatan setan dari tidur. Rasulullah SAW bersabda, "Setan akan datang mengikat ujung kepala kalian ketika sedang tidur dengan 3 ikatan. Pada setiap ikatan setakan akan dibisikkan, 'Kamu masih memiliki malam yang panjang, maka tidurlah.' Jika engkau bangun dan mengingat Allah, maka akan terlepaslah ikatan pertamamu. Apabila engkau kemudian berwudu maka akan terlepaslah ikatan kedua. Dan jika engkau melakukan salat, maka akan terlepaslah ikatanmu yang ketiga. Jika engkau tidak melakukan ketiga hal itu, niscaya hatimu akan menjadi sesat dan malas." Hari Bukhari dan Muslim 9. Mendapat pahala saat tidur. Keutamaan menjaga wudhu lainnya adalah akan ditemani malaikat saat tidur di malam hari, dan malaikat tersebut akan memohon supaya dosa diampuni karena sudah tidur dalam keadaan bersuci. Rasulullah SAW bersabda, "Sucikanlah jasad-jasad ini, niscaya Allah akan menyucikan kalian." Karena tak seorang hamba pun yang tidur di malam hari dalam keadaan suci, melainkan ia akan ditemani seorang malaikat yang berada di selimutnya dan tidak bergerak sedikit pun sepanjang malam dan hanya berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu ini, karena ia tidur dalam keadaan bersuci." Hari Tabrani 10. Dapat rumah di surga. Rasulullah SAW bersabda, "Tak seorang hamba muslim pun yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya, lalu salat dengan niat ikhlas karena Allah setiap hari 12 rakaat, melainkan Allah pasti akan membangunkan baginya sebuah rumah di jannah." Hari Ahmad 11. Menjadi perhiasan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Perhiasan seorang mukmin di akhirat akan sesuai dengan jangkauan wudunya." Hari Muslim 12. Didoakan malaikat. Orang yang tidur dalam keadaan suci karena telah berwudu, akan didoakan dan dimintakan ampunan oleh malaikat. Dan doa malaikat termasuk doa yang mustajab. Dalam hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, artinya, siapa saja yang bermalam dengan keadaan suci dalam syiar yang suci, maka satu malaikat bermalam bersamanya dalam syiar tersebut. Dan tidaklah dia terbangun satu saat pun di waktu malam kecuali malaikat tadi berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu, Fulan. Sebab, ia tidur dalam keadaan suci." Hari Ibnu Hibban. Sahabat Islami yang dirahmati Allah, terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat, dan meningkatkan ibadah kita semua. Bantu dukungannya dengan cara like, share, komen, dan subscribe channel ini. Supaya tambah berkembang dan menambah wawasan kita semua, seputar Islam di dunia.